Hadirin yang saya hormati, jikalau saya selaku pengatur acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang terakhir acara agama sekaligus penutup doa. Baiklah, acara yang pertama ini kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan barokah. Allah hasilnya walau kualitas solihah. Selanjutnya acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Akila. Untuk itu kepadanya saya persilakan dengan segala hormat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, menyiapkan acara berikutnya ceramah agama dan penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Samsuri. Saya selaku MC, apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang terusuk, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi wa
Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Allahumma salli wa barik. Masuk lagi di sini ya. Kalau jadi pergi sini. Lihat sini. Waqala aidan wajib hadis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyami hayatihi. Al-hadis wa qala Nabi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim Nurusab ya kita pada sab'a sinina wa idha balagha asyara sinina fadribuhuma. Al-hadis. Hadratin Mukarram yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus dan khusus guru setempat, para alim ulama, tokoh agama, para hujjah, para asatid wal asatidah, kita sama-sama doakan Allah selalu panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah tambah berkah ilmunya, Allah tambah berkah rezekinya, Allah jamin kehidupannya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DKM Mushola Al-Hidayah beserta jamaahnya, yang saya hormati dan yang saya muliakan aparatur pemerintah Desa Sukadamai, yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah kuliah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang di majelis yang sehat badan jasmani dan rohani. Allah berikan rezeki yang dipenuhi dengan keberkahan. Mudah-mudahan duduk di majelis ilmu Allah lepaskan, Allah hilangkan, dan Allah hapuskan semua dosa dan kesalahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Punya dua mic-nya. Puja serta puji syukur dan serta panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa duduk bersama di majelis ilmu, duduk bersama untuk mencari ilmu, duduk bersama selalu di hati kita mencintai ilmu dan mencintai ilmu. Bulan Alhamdulillah, ini salah satu ulama kita, mudah-mudahan banyak umurnya, sehat selalu badannya, Allah berkahi ilmu yang manfaat, dan kita semua selalu bisa mendoakan untuk kesehatan ulama kita di sini. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi hadis sudah disebutkan, man ahabbal ilma wal ulama. Orang yang di hati kecilnya rasa cinta dengan ilmu, cinta para guru, cinta ulama, jaminan Rasulullah Pak, lam tuktab alaihi. Sebesar apapun kesalahannya, Allah tidak akan menulis dosanya. Ayyama hayatihi, selama hidup di alam dunia. Bersyukurlah cinta ulama, bersyukur dan cinta ilmu. Orang yang cinta ilmu selalu duduk di majelis. Alhamdulillah. Orang yang cinta ulama selalu mengutamakan para guru. Jaminan Rasulullah, orang tersebut akan dijamin hidupnya dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada baginda awan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas kembali tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah bertepatan pada tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban. Di dalam bulan tersebut, di dalam tahun 2 Hijriah, bersamaan dengan Rasulullah berperang di suatu gunung yang disebut Badar. Tahun 2 Hijriah menjelang 3 Hijriah, Allah turunkan untuk Rasulullah dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang konsisten di dalam hati, jiwa dan raganya, meyakini, mengimani, percaya adanya Allah, percaya ada malaikat Allah, percaya ada rasul-rasulnya Allah, percaya adanya kitab-kitab Allah. Itu harus diimani dan percaya akan adanya hari kelak. Kita akan dibangkitkan. Saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita, mereka akan bangun. Kalau kita tadi tidur habis tarawih jam 10 tidur, begitu baru jam-jam bangun bu sahur, Pak bangun Pak sahur. Kalau ibarat orang yang beriman terjauh akan di saat mereka tidurnya di alam tidur seperti tidurnya orang yang sudah ibadah kepada. Enggak ada yang namanya rasa sisa, enggak ada namanya rasa disisa oleh barang-barang. Bangun semuanya dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Tergantung keimanan kita sudah sampai mana, yakin kita percaya akan hadirnya hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau kita pelajari ya, sedikit kita pahami bahwa ada kewajiban puasa, bahwa ada namanya rukun puasa, bahwa ada namanya pembatalan puasa. Kita buka fikihnya sebentar dari Muhammad sallallahu alaihi kita yang paling terkejut, tapi itu membawa kita untuk menuju Allah Subhanahu, untuk bisa kita menjalankan ibadah yang sempurna di hadapan Allah. Seluruh sihatihi arba'atu asya'a. Syarat sah puasa itu ada 3. Gak apa-apa kalau kita kita tadi Fathul Baqari dia ditulis oleh Ahmad bin Husain As-Sifahani, tapi kita ambil dari kitab dari Safinah Dunyada bahwa syarat sah puasa ada 4. Yang pertama al-Islam, orang yang beragama berarti kalau orang yang bukan beragama Islam hukumnya tidak sah puasa. Para kafirin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, mereka tidak puasa, tidak sah karena bukan agama Islam, tapi mereka akan disisa karena enggak puasa, akan disisa karena enggak sholat, akan disisa karena dirinya tidak mau belajar
haji. Yang pertama orang yang beragama Islam, yang kedua orang yang memiliki akal sempurna dalam orang yang sehat badannya, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat pikiran. Ya, orang yang berakal sadar kalau dirinya keluar dari rumah nggak pakai baju, dia mah baru ibu keluar dari rumah nggak pakai baju, kalau ada baru berarti akalnya berarti jiwanya tapi dimulai dari kesadaran. Maaf, bila karena sesuatu memikirkan sesuatu atau karena lain, maka itu tidak wajib puasa. Berarti tidak boleh puasa dan wajib foto. Ya, kalau ibu nggak mau sholat, nggak mau ngaji, mendingan jadi orang itu syarat sah puasanya. Yang ketiga, wanurohul anil haidi wan nifasi. Bagi para ibu-ibu yang ingin menjaga puasa ataupun sholat, itu harus suci dari darah haid dan darah berarti kalau maaf ibu bermalam kedatangan datang bulan itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, tapi wajib kodok. Nah, yang keempat, wakil mendukung wakil dan disowi. Yang keempat, syarat sahnya puasa mengetahui keberadaan waktunya puasa. Biasanya kita mengetahui keberadaan waktu puasa apabila sudah sempurna 30 hari bulan Syaban, maka besok yakin memasuki 1 Ramadan. Membuat ikutin aturan pemerintah, apakah melalui rukyat ataupun itu syarat sah puasa. Kutiba alaikum yang melanjutkan ayat tadi, kutiba telah diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana dulu zaman para nabi itu wajib puasa. Nabi Adam beserta Ibu Hawa puasa. Begitu turun dari alam surga ke alam dunia, Nabi Adam Allah tempatkan di Jabal Tinggi pegunungan Himalaya. Nabi Siti Hawa alaihissalam diturunkan di kota Jeddah. Pertama, orang yang pertama melakukan puasa adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Selama 40 hari tobat minta ampunan kepada Allah, minta bisa ketemu lagi sama dirinya. Ibu Hawa pengen ketemu sama lakinya. Kalau ibu terpisah sama laki terpisah sama emak, sama ibunya, itu pasti ada rasa rindu, ada rasa laki boros dulu gara-gara laki gua kemana? Iya ayo aja dulu menolak begini transfer, bukan lakinya yang cari TV-nya jadi tutuin. Ibu tahu Nabi Adam kangen, Ibu Hawa pun kangen. Berarti nanti ada dua manusia yang dibiarkan oleh Allah karena melakukan kesalahan keluar dari surga ke alam dunia, turun surga ke alam karena satu kesalahan. Kalau kita ibadah melakukan kesalahan satu, bahkan berkali-kali umat Nabi Muhammad ada nggak, bisa nggak masuk dalam surga? Nabi Adam salah satu keluar dari surga. Kita salah banyak, dosa numpuk, apalagi apalagi dosa apalagi dosa anak, dosa apa tetangga, dosa apa saudara, dosanya bisa masuk surga. Bisa, alhamdulillah. Berkurang dosa dengan istighfar, berkurang dosa dengan
aku ayyana hayati. Semua para nabi itu semua puasa, Bu. Nggak ada yang nabi yang nggak puasa. Nabi Isa puasa, Nabi Ibrahim begitu dilemparkan di kobaran api yang paling besar, selama di kobaran api 40 hari puasa. Menurut kita, menurut pandangan mata kita, kalau orang dilempar dengan kobaran api yang sebesar yang buruk, angus apa kagak? Angus, gosong, cuma itu kelihatan. 40 hari di dalam kobaran api, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kata Nabi Ibrahim, wahai api, jadilah dingin untukku. Selama di dalam api, kobaran api, Nabi Ibrahim puasa. Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan paus selama 40 hari di dalam perut ikan paus. Mereka Nabi Yunus puasa. Nabi Musa sebelum kita tolak turun, Nabi Musa melakukan puasa 40, disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita bisa mengetahui kadar keimanan manusia? Dalam kitab satu kali dijelaskan apa sih yang disebut puasa? Wahwa asalu lugatun masdarani lugatun al-insafu. Puasa menurut bahasa adalah orang yang menahan, orang yang menahan jengkel sama laki pisau lah gitu. Ini laki gua, gua tukar laki gua nggak ditukar gua pengen duitnya. Ibu nahan kata Nabi mah imsak mah apa suruh imsak udah pagi, maksudnya tahan jangan marah. Bapaknya mau marah lakinya, Pak kata dia imsak Pak, maksudnya apa? Tahan jangan marah. Kita bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi harus menahan diri dari pandangan mata yang tidak baik, penglihatannya mendekatkan ke maksiat itu harus ditahan. Pendengaran yang biasa mendengar lagu-lagu yang tidak bermanfaat kita dengarkan dengan murotal kajian Al-Quran. Mata yang biasa kita keluar dari rumah ngabuburit dari orang, merindukan orang, dan tahan pandangan kita dari sesuatu yang berbuat nasi, itu namanya imsak, itu namanya puasa. Memang orang yang gibah, orang yang bicara tidak bermanfaat itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Kalau sudah sempurna imannya, mantap keyakinannya, janji Allah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Definisi takwa intisabul amali awamiri wajtinabun nawahihi. Orang yang bertakwa yang selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dari takwa memiliki 4 huruf, 1 huruf T, yaitu apa T-nya? Tawadu. Takwa itu berarti orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa merendahkan serendah-rendah diri kita di hadapan Allah, merendahkan hati kita di hadapan manusia. Yang wajib takabur itu bukan manusia, yang wajib sombong itu bukan makhluk Allah, yang wajib sombong itu adalah Allah. Kita manusia biasa, sekali-kali coba pakai baju polisi, kira-kira ditangkap kagak? Pakaian orang dipakai sama kita, ditangkap kagak? Polisi gadungan loh. Iya. Pakai baju TNI, baju orang lain dipakai sama kita, ketangkap kira-kira kagak? Pasti ketangkap, karena bukan pakaian kita dipakai orang biasa, itu pasti ditangkap. Nah, orang yang
yang bertakwa pasti tidak lepas dari sifat tawadhu, merendah serendah-rendahnya diri di hadapan Allah. Yang kedua, rukuk, yaitu al-ridho bil kismah. Qanaah itu bukan mengada-ngada, tapi memakan sesuatu yang sudah ada. Lagi juga proses 10.000 kita minta 100.000 itu belum qanaah. Jadi menerima sesuatu yang ada, bukan mengada-ngada. Pengen 100.000, pengen makannya yang enak-enak, pengen makannya yang di luar, tapi nggak punya, memaksakan diri, namanya itu belum qanaah. Itu belum ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Tawadhu, qanaah. Yang ketiga, wau itu yaitu bisa membedakan halal dan haram dan menjauhkan dirinya dari perkara makruh. Kalau yang makruh belajar diusahakan meninggalkannya, apalagi yang haram. Kalau orang sudah biasa memakan meminum yang haram, sudah terbiasa, maka hatinya digumpal dengan kotoran, sifat hasud nempel di hatinya, sifat benci nempel di hatinya, gak suka sama rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, kalau sudah hasud di dalam hatinya, maka imannya akan keluar. La yastani'u fi jawfihil hasad wal iman. Antara iman dan hasud itu tidak akan tumbuh di dalam satu hati. Kalau imannya mantap, berarti nggak ada sifat hasud. Karena dijawali orang yang mengharapkan hilangnya nikmat orang lain agar pindah ke dirinya, namanya orang punya mobil, mobil mudah-mudahan lebih dia kedua, mudah-mudahan kayak dia pindah ke gua, itu namanya sudah. Dari 4 rukun yang terakhir adalah yakin dengan firman Allah, yakin dengan hadis Rasulullah. Kalau kita sudah mantap imannya, mengakui dan belajar mengikuti perintah Allah dengan amal soleh, maka gelar manusia itu termasuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pengajian kita ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati kita selalu ada nempel iman, Islam dan sifat takwa, selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita lanjutkan di pengajian berikutnya. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan Fatihah untuk orang tua kita, khusus ibu saya yang masih dalam keadaan di rumah sakit umum daerah Kota Bogor. Dalam keadaan sakit sudah 3 hari dari mulai puasa, malam Sabtu sampai saat ini. Ya, komplikasi jantung kena, hatinya kena, paru-parunya kena. Alhamdulillah, kalau saya bagiannya pagi sampai sore, malamnya terhenti amarah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali keadaannya. Biarin ya orang tersakit, biarin kita baca lagi. Jangan sedih, jangan nangis. Itu mah sudah foto dan foto ya Allah. Kita minta sama Allah barokahnya Fatihah, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan putra-putrinya selalu taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Wa bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa barik wa sallim wa tabarak wa sallim ala sayyidina rasulillah ajma'in. Allahumma bihaqqi al-Fatihah wa sirri al-Fatihah aqrim hadhihi al-ummah bi jami'i awajika bi
sallallahu alaihi wasallam khusus ibu masakin Allahumma fi inna la yughfiru mi'ad rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhir kalam.